Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Jatinugroho dengan NIM 22114798. Kelas Informatika 4 akan menjelaskan tentang evolusi arsitektur komputer. Definisi: arsitektur komputer adalah kerangka dasar yang mengatur hubungan komponen utama dalam sistem komputer, termasuk CPU, memori, bus system, perangkat input atau output, dan perangkat lunak. Ini mempengaruhi performa dan kemampuan komputer dan digunakan dalam desain berbagai jenis komputer sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Tentunya, arsitektur komputer akan berevolusi mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini dengan efisiensi dan performa yang terus meningkat. Pada generasi pertama, yaitu tahun 1946 sampai 1959, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau machine language, menggunakan konsep store program dengan memori utama adalah magnetic core storage. Contoh ENIAC pada tahun 1942 dan Harvard Mark pada tahun 1947. Komponen yang digunakan adalah pada generasi 02 yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1964. Komponen yang digunakan adalah transistor. Untuk sirkuitnya dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Burdeen, William Shockley, dan Walter Brittain pada tahun 1947. Contoh dari komputer generasi kedua adalah IBM model 1620 dan IBM model 1401 dan lain-lain. Pada generasi ketiga yang mulai pada tahun 1964 sampai 1970, komponen yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit yang berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM S-370 dan UNIVAC 1106. Penggunaan Large Scale Integration atau LSI pada generasi keempat yang dimulai pada tahun 1970 sampai 1990 disebut juga sama dengan nama Bipolar Large Scale Integration. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip. Untuk memori komputer generasi sebelumnya masih menggunakan magnetic core storage. Pada generasi kelima, mulai dari 1990 sampai saat ini, komputer ini sedang dalam pengembangan. Komponen yang digunakan adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Teknologi yang kemungkinan bisa menggantikan chips, dapat menerjemahkan bahasa manusia, dan dapat bercakap-cakap langsung dengan komputer. Pada slide berikutnya, klasifikasi arsitektur komputer. Pada komputer terdapat berbagai klasifikasi dalam hal apapun. Setiap komputer tentunya memiliki klasifikasi masing-masing. Di sini membahas mengenai klasifikasi arsitekturnya menurut von Neumann dan Michel Flynn. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, yang merupakan bagian unit kontrol atau CPU, dan media penyimpanan atau memori, dan alat memasukkan input dan hasil keluaran atau output secara kolektif dinamakan input atau output atau I/O. Kriteria mesin von Neumann: mempunyai subsistem hardware dasar yaitu sebuah CPU atau sebuah memori dan sebuah
input-output system, merupakan storage program komputer menjalankan instruksi secara berurutan, dan yang terakhir mempunyai jalur atau path bus antara memori dan CPU. Di samping adalah ilustrasi gambaran dari arsitektur von Neumann, yaitu perangkat masukan lalu menuju perangkat proses, dan sebelum ke perangkat keluaran dia akan memproses di media penyimpanan dan akan kembali lagi ke perangkat proses lalu menjadi output. Selanjutnya, arsitektur Flynn. Taksonomi Flynn dalam arsitektur komputer adalah sebuah klasifikasi yang dibuat oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan jumlah instruksi yang berjalan simultan dan konkuren, dan juga aliran data yang diprosesnya. Dalam taksonomi Flynn, komputer dibagi menjadi 4 buah kelas, yakni Single Instruction Single Data Stream atau SISD, yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang tua. Yang kedua, Multi-Instruction Single Data Stream atau MISD, yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Komputer ini tidak memiliki contoh karena meski pernah dibuat, hal itu dibuat sebagai purwarupa atau prototype dan tidak pernah dirilis secara massal. Yang ketiga, Single Instruction Multiple Data Stream atau SIMD, yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan oleh operasi paralel. Contoh SIMD adalah prosesor larik atau array processor dan atau GPU. Yang keempat atau terakhir, Multiple Instruction Multiple Data Stream atau MIMD, yaitu sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Sistem terdistribusi umumnya dikenal sebagai MIMD, entah itu menggunakan satu ruangan memori secara bersama-sama atau sebuah ruangan memori yang terdistribusi. Kesimpulan, evolusi komputer melibatkan perubahan yang bertahap menuju bentuk yang lebih kompleks. Kualitas arsitektur komputer termasuk generalitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, dan daya kembang penting untuk menentukan kinerja sistem. Keberhasilan arsitektur diukur dari manfaat arsitektural, keterbukaan, kualitas implementasi awal, kinerja sistem, dan biaya sistem mempengaruhi performa dan keandalan komputer. Sekian